Bab 386 Korengan Cemerlang Cahaya Emas. Saat dia berbicara, mata Huo Yuhao bersinar terang, dan sebuah gambar muncul di depan Wu Yu. Ada terlalu banyak hal yang bisa dia lakukan dengan tiruannya. The Haodong Palem, telapak tangan yang akan bertahan selamanya jelas terungkap dalam gambar itu. Pada saat ini, cuaca berubah, dan bahkan penatua ketiga pun dipindahkan. Wu Yun memasang senyum terakhir di wajahnya setelah dipukul oleh Haodong Palem milik Huo Yuhao. Mata merahnya berubah jernih lagi, dan dia meninggal sebagai wanita yang gembira. Wu Yu tertegun ketika dia melihat adegan ini. Terima kasih. Mengenang adalah hal yang ajaib. Saya merindukan ibu dan ayah saya. Kenapa kamu harus mati sepagi ini? Kenapa kau tidak melindungiku? Mengapa Anda membiarkan lemak itu menyalahgunakan saya dan membuat saya terhina di depan banyak orang di lantai dasar yang dingin itu? Mereka menghancurkan tubuh saya di bawah hasutan fatwa itu, menghancurkan hati saya dan menodai roh saya. Saya baru berusia 15 tahun. Kebencian membuatku tetap hidup dan meningkatkan semangatku ke tingkat yang lebih tinggi. Roh pembalasanku terbangun sebagai hasilnya. Aku benci para lelaki serakah dan cabul itu, dan aku benci si gendut yang mencabik-cabikku. Saya ingin membantai mereka, tetapi saya sangat kesakitan. Apakah saya akhirnya dibebaskan? Anda membiarkan saya melihat cahaya, merasakan apa yang mengingat, dan menyaksikan cinta yang belum muncul dalam roh saya. Sepertinya tidak semua yang ada di dunia ini kotor. Masih ada hal-hal yang murni dan bersih. Terima kasih telah membiarkan saya merasakan cinta yang intens yang Anda miliki untuk orang yang tidak dikenal itu. Anda membersihkan hati saya dan memberi tahu saya apa itu pembebasan. Terima kasih, saya sangat senang, saya sangat senang. Sementara ada banyak orang di sekitar, suara Wu Yun masih terdengar sangat jelas pada malam yang tenang dan tidak normal ini. Bagi para insinyur jiwa Legiun Insinyur Jiwa Evilaye Tyrant, suara sedih ini hanya menggerakkan mereka. Namun, tetua ketiga dan keempat, serta Wu Yu, semua heran dengan kata-kata Wu Yun. Wu Yu bahkan gemetaran tak terkendali, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kakak perempuan, bagaimana mungkin kamu tega meninggalkan aku sendirian? Mencoba melarikan diri. The Third Elder berteriak ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia memukul tangan kanannya ke bawah, dan naga petir hitam kebiruan langsung muncul dari lengannya. Huo Yuhao, Nan Qiuqiu dan Nan Suishui semua berubah menjadi gelembung dan menghilang, sementara naga petir ini langsung turun ke bawah. Ini melepaskan jaring petir yang menelan sebidang besar ruang. Seluruh udara tampaknya diliputi oleh aroma yang menyerupai sinar ultraviolet yang berasal dari sinar matahari pada hari yang cerah. Di tengah jaring kilat ini, tiga sosok menyesal muncul sedikit lebih dari 100 meter jauhnya dari tempat Huo Yuhao dan dua lainnya menghilang sebelumnya. Huo Yuhao melepaskan cahaya biru terang dari tubuhnya, yang menahan kilat kuat yang datang ke arahnya. Namun, dia masih merasakan tubuhnya mati rasa. Ini adalah kekuatan seorang insinyur jiwa kelas 9. Dia telah berhasil membuat mereka bertiga muncul kembali dengan mudah. Sebagai satu-satunya orang sukses yang telah menyelesaikan rencana tentara tertinggi, Huo Yuhao tidak punya niat untuk menyerah, meskipun ia berada dalam situasi yang berbahaya saat ini. Dia hampir berhasil menggunakan tiruannya untuk membingungkan lawan-lawannya, yang termasuk dua titlet Douluo, dan melarikan diri. Langit benar-benar tertutup rapat, jadi satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri adalah melalui tanah. Mereka hanya bisa bertahan jika memasuki kota dan memanfaatkan geografi yang rumit dan situasi yang berantakan untuk keuntungan mereka. Pada saat yang sama, Huo Yuhao harus bergantung pada domain interferensi spiritual dan imitasi. Namun, penatua ketiga bereaksi terlalu cepat, dan mematikan harapan mereka. Huo Yuhao tidak bisa mengatakan alat jiwa apa yang penatua ketiga gunakan. Namun,
Penindasan luar biasa yang dia alami menyebabkan dia menjadi sepenuhnya tidak bisa bergerak ketika dia melepaskan domain es abadi. Perbedaan dalam kemampuan mereka terlalu besar. Meskipun kekuatan jiwanya sudah berada di peringkat 60, dia secara teknis masih Raja Roh karena jumlah cincin jiwa yang dia miliki. Kesenjangan antara Raja Roh dan gelar Douluo, dan seorang insinyur jiwa kelas 6 dan kelas 9, tidak diragukan lagi terlalu besar baginya untuk membuat perbedaan. Dia bisa merasakan bahwa lawannya tidak berniat untuk membunuh mereka bertiga, dia ingin menangkap mereka hidup-hidup. Itu kemungkinan karena Nan Suishui dan Nan Qiuqiu, penatua ketiga tidak tahan untuk membunuh mereka. Mungkinkah Huo Yuhao hanya menemukan kesempatan untuk melarikan diri setelah ditangkap? Huo Yuhao masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan. Namun, kartu truf ini tampaknya agak terlalu tidak berguna melawan seorang insinyur jiwa kelas 9. Apa yang harus dia lakukan? Meskipun dia biasanya sangat mudah beradaptasi, dia tidak bisa memikirkan cara untuk membebaskan dirinya. Gambar yang telah ia bentuk menggunakan imitasi telah menghilang, dan Wu Yu menatapnya dengan mata yang benar-benar merah. Dia berkata kepada penatua ketiga dengan dingin, "Saya ingin dia hidup. Saya ingin menjadikannya boneka manusia saya dan mencambuknya setiap hari. Saya ingin menyiksanya sampai terasa lebih buruk daripada kematian, sehingga untuk membalas kakak perempuan saya." Suara Wu Yu sangat tajam. Huo Yuhao bisa mendengar kata-katanya dengan jelas, dan hatinya tenggelam ketika dia mendengarnya. Dia tidak takut mati. Namun, hidupnya akan menjadi neraka jika ia mendarat di negara yang sama dengan Feng Ling. Awalnya, dia tidak ingin mengambil risiko, dan ingin mempertahankan kemampuannya sebelum mencoba melarikan diri nanti. Namun, ia menjadi lebih bertekad untuk melarikan diri setelah mendengar kata-kata Wu Yu. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mendarat di tangan mereka. Dia lebih baik mati daripada ditangkap. Dia berbalik ke timur laut dan melihat ke langit. Jejak biru muncul di langit hitam pekat jauh, dan dia tampak melihat sosok Wang Donger yang tertidur. "Donger, saya minta maaf. Saya mungkin tidak bisa menunggu sampai Anda bangun. Apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu sekarang? Lupakan, biarkan aku mati. Bahkan jika saya mati, saya akan membawa kerinduan saya untuk Anda." Saat ia berpikir sampai di sini, mata Huo Yuhao cerah. Matanya berubah lebih jelas, dan rasa kerinduan menyebar darinya. Tekadnya melonjak, dan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, menyinari sekelilingnya yang pekat. Tetua ketiga dan keempat, serta Wu Yu, adalah beberapa individu terkuat di sekitar. Mereka segera bereaksi ketika melihat perubahan yang dialami Huo Yuhao. Penatua ketiga melambaikan tangannya, semuanya mundur. Insinyur jiwa dari Evilleye Tyrant Soul Engineer Legion tidak sanggup bertarung tingkat tinggi, kecuali mereka rela mengorbankan hidup mereka untuk menghancurkan Huo Yuhao. Dia terlihat seperti dia baru berumur 20 lewat sedikit, tapi mengapa tekadnya begitu kuat? Bagaimana dia bisa mencapai kultivasi seperti itu? Bahkan Wu Yun meninggal di tangannya. Bahkan dengan budidaya elder ketiga dan keempat, mereka masih sangat serius ketika mereka merasakan kekuatan budidaya spiritual Huo Yuhao. Tidak sulit bagi mereka untuk membunuhnya, tetapi akan membosankan bagi mereka untuk menangkapnya hidup-hidup. Mereka juga sangat ingin tahu tentang dia. Apakah itu keterampilan jiwanya, seperti imitasi dan interferensi spiritual, kultivasinya, atau kekuatan spiritualnya yang tidak normal? Dia adalah jenis subjek penelitian yang disukai Gereja Roh Kudus. Jika mereka mencoba menghancurkannya, Nan Suishui dan Nan Qiuqiu tidak mungkin lepas dari akibatnya. Sementara penatua ketiga terdengar sangat tidak berperasaan, dia hanya akan menyerang mereka jika dia tidak lagi memiliki perasaan untuk Nan Suishui. Kenapa dia harus menunggu sampai sekarang? Pada titik ini, seberkas cahaya keemasan lain yang beresonansi dengan kemauan kuat Huo Yuhao bersinar jauh di timur. Lebih jauh lagi, seberkas cahaya keemasan ini tampak lebih cerah.
Itu seperti matahari terbit di timur. Ada aura dominan tentang itu ketika naik ke langit. Bahkan Huo Yuhao tertegun ketika melihat ini. Ini, Gereja Roh Kudus tidak tahu, tetapi dia jelas menyadari fakta bahwa dia tidak memiliki bala bantuan. Mereka adalah satu-satunya yang tersisa dalam misi penyelamatan ini. Mungkinkah itu Suster Xiao Tao? Namun, tidak mungkin baginya untuk melepaskan seberkas cahaya keemasan. Garis cahaya keemasan itu datang dengan sangat tiba-tiba dan dengan kuat, dan segera memenuhi seluruh langit. Raungan naga yang memekakkan telinga juga bergema di langit, dan langit berubah menjadi emas cerah. Oh, Huo Yuhao dan dua lainnya sudah berada di bawah kendali jaring petir. Menurut pendapat penatua ketiga, Huo Yuhao tidak mungkin melarikan diri mengingat kultivasinya. Itulah sebabnya dia dan tetua keempat mengalihkan perhatian mereka pada perubahan mendadak yang terjadi di kejauhan. Lagi pula, mereka tidak tahu berapa banyak orang yang datang dengan Huo Yuhao, dan berapa banyak orang kuat di sana. Meskipun Wu Yu telah memperoleh beberapa informasi dari Feng Ling berada dalam kondisi mental yang tidak stabil. Sulit untuk mengatakan seberapa kredibelnya dia. Itu seperti bagaimana dia tidak tahu jam berapa Sekte Tang seharusnya bergerak. Insinyur jiwa dari Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion memang terlatih dengan baik. Meskipun komandan mereka tidak ada, mereka masih datang dengan respon yang ditargetkan segera. Sorot cahaya lampu ditembakkan dari daerah di mana semua alat jiwa dikerahkan, membentuk jaring biru kematian yang mencapai ke arah seberkas cahaya keemasan yang datang dari jauh. 100 insinyur jiwa di udara juga mengadopsi formasi baru untuk menargetkan seberkas cahaya emas yang masuk. 30 dari mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 5 orang, dan masing-masing kelompok bertugas membentuk alat jiwa besar. Alat jiwa ini tampak seperti pentagram, dan ada tiang logam yang membentang dari sudutnya. Setiap kutub terangkat di bahu insinyur jiwa, sementara pusatnya berisi entitas seperti bola yang menyerupai mata. Cahaya biru gelap bersinar di atas entitas seperti bola ini, dan kekuatan jiwa yang kuat mengalir dari sana. Garis cahaya emas yang masuk berbenturan dengan jaring biru ini. Namun, hal yang mengejutkan adalah tidak ada ledakan yang terdengar. Garis cahaya keemasan dengan cepat menghilang oleh jaring, dan diubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang tersebar di udara. Apa? Semua orang dari Kekaisaran Sun Moon tertegun ketika mereka mendengar betapa kerasnya guntur, tetapi melihat betapa sedikitnya hujan. Pada saat ini, ledakan luar biasa terdengar di bawah kaki mereka. Garis cahaya keemasan yang tampak seperti naga yang bergerak muncul di daerah di mana semua alat jiwa dikerahkan. Garis cahaya keemasan itu terlalu cepat. Dimanapun berlalu, alat jiwa langsung hancur, dan jeritan menyedihkan mulai berdering. Penatua ketiga berteriak, apa yang dilakukan alat jiwa pengintai udara? Kunci ke mereka. Ketika dia berbicara, dia melirik ke Elder keempat. Dia harus menahan benteng di sini dan mengendalikan Huo Yuhao dan dua lainnya. Lebih cocok bagi penatua keempat untuk berurusan dengan seberkas cahaya keemasan itu. Penatua keempat sedikit mengangguk. Cincin jiwa mulai bangkit dari bawah kakinya saat dia mengangkat tangan kanannya. Ada 9 cincin jiwa, 2 kuning, 3 ungu dan 4 hitam. Mereka memamerkan kemampuan Titlet Douluo-nya yang besar. Kabut hitam tebal juga dilepaskan dari tubuhnya, menelannya sepenuhnya. Tidak ada bagian tubuhnya yang terlihat. Kabut hitam ini mulai turun. Saat bergeser, itu mengungkapkan aura yang tajam, meskipun itu terlihat sangat lembut. Dalam sekejap, itu mencapai tanah. Ding! Suara keras logam yang mencolok bergema keluar, dan kabut hitam Elder keempat berhenti bergerak, bersama dengan seberkas cahaya keemasan itu. Sosok yang berkedip dalam cahaya keemasan muncul dan muncul di depan semua orang. Ketika dia muncul, dia segera menarik perhatian semua orang. Bahkan penguasa jiwa jahat tertarik padanya, karena dia terlalu cantik. Rambutnya yang bergelombang berwarna biru tua mengalir di belakang kepalanya,
dan ada lapisan es yang menutupi wajahnya yang menggairahkan. Naga emas ilusi muncul secara halus di sekitar tubuhnya. Dia juga memegang tombak panjang dengan dua sisi runcing, menunjuk secara diagonal ke arah langit. Meskipun dia berdiri di tempat, dia tampak seperti ciptaan terbesar yang pernah ada. Pada saat ini, dia sedang melihat Huo Yuhao yang terperangkap dalam jaring petir Third Elder dengan matanya yang besar, berwarna biru pucat. Huo Yuhao tampak linglung. Setelah ini, tatapan bingung ini berubah menjadi tatapan tersentuh dan bersalah. Ya, orang ini dengan penampilan memesona, rambut bergelombang, dan mata yang indah adalah gadis naga emas, Wang Qiwer. Huo Yuhao tidak mengerti mengapa Wang Qiwer ada di sini pada saat seperti itu. Namun, dia memiliki perasaan campur aduk sekarang. Qiwer, kamu benar-benar konyol. Itu tidak layak untukku. Huo Yuhao perlahan menutup matanya saat dia menarik napas panjang dan perlahan-lahan menarik domain es abadi. Namun, lapisan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat. Mata takdirnya benar-benar terbuka pada titik ini, dan tampaknya ada garis-garis cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya bersinar di mata vertikal ini. Tampaknya tidak terbatas. Pada saat yang sama, garis emas tipis juga muncul di dahi Wang Qiwer. Detik berikutnya, itu terbelah, mengungkapkan mata vertikal emas lain. Itu juga bersinar dengan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya, dan sepertinya identik dengan mata takdir Huo Yuhao. Segala sesuatu di sekitar mereka tampak membeku ketika kedua mata takdir ini terbuka. Waktu dan ruang benar-benar terkunci pada saat ini. Bahkan tetua ketiga dan keempat tertarik pada cahaya keemasan dari mata mereka. Pada saat berikutnya, Huo Yuhao dan Wang Qiwer mengangkat kepala mereka dan menghadap mata takdir mereka ke langit. Dua sinar lampu emas melesat ke langit pada saat bersamaan. Kedua sinar cahaya keemasan ini menerangi segalanya, dan langit berubah menjadi emas terang pada saat terakhir ini sebelum fajar tiba. Kedua sinar lampu berpotongan dan langsung meledak ke posisi yang lebih tinggi. Kegelapan fajar menyingsing, dan mata vertikal keemasan besar muncul di udara. Garis-garis lampu emas tersebar di mana-mana dan menelan semua orang. Huo Yuhao dan Wang Qiwer adalah dua yang pertama dipengaruhi oleh garis-garis cahaya keemasan ini. Proyeksi ilusi mata vertikal emas muncul di belakang punggung mereka, mengubahnya sedikit ilusi. Adapun sisanya, termasuk Nan Suishui dan Nan Qiuqiu, mereka merasa ada sesuatu dalam tubuh mereka yang mengendalikan mereka karena seberkas cahaya keemasan menelan tubuh mereka. Perasaan krisis dan penindasan yang tak terlukiskan dengan cepat menyebar di hati mereka. Pandangan takdir. Ini adalah versi Destiny Gaze yang benar dan lengkap. Selain Huo Yuhao dan Wang Qiwer, mata vertikal kecil juga muncul di atas kepala semua orang. Namun, mata vertikal di atas Nan Suishui dan Nan Qiuqiu adalah emas redup. Mata vertikal di atas yang lain sedingin es. Mengambil tindakan. Cepat, bunuh mereka. Jeritan tajam terdengar. Yang pertama bereaksi bukanlah Douluo berjudul 2, tetapi jiwa Douluo berdering 8, Wu Yu. Dia memiliki jiwa bela diri tipe spiritual, jadi dia yang paling takjub dengan semua yang terjadi. Namun, dia juga yang paling peka terhadap bahaya. Perasaan bahwa nasibnya dikendalikan oleh orang lain memenuhi roh pembalasannya dengan ketakutan. Seiring dengan kesan mendalam bahwa adegan dalam imitasi Huo Yuhao telah memberinya, dia hanya punya satu pikiran di benaknya sekarang, melarikan diri. Satu-satunya cara baginya untuk melarikan diri adalah dengan membunuh Huo Yuhao, Wang Qiwer, dan yang lainnya. Setelah dia membunuh mereka, semuanya akan kembali normal. Jeritannya dipenuhi gelombang spiritual. Insinyur jiwa yang linglung segera tersentak bangun. Tiba-tiba, garis-garis cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara dan mulai mencapai Huo Yuhao dan yang lainnya. Sebagian besar senjata diarahkan ke Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada saat ini. Sinar jiwa dan peluru meriam yang melesat ke arah mereka berempat tidak menabrak apapun.
Sepertinya mereka telah menutupi setiap sudut, dan bahwa Huo Yuhao dan Wang Qiwer tidak mungkin melarikan diri, tetapi tidak ada yang mereka tembakkan yang mengenai mereka. Jiwa dan kulit meriam hanya menyapu tubuh mereka. Seolah-olah suatu kekuatan misterius dan khusus melindungi mereka dari bahaya. Bahkan Nan Suishui dan Nan Qiuqiu terhindar dari bahaya, karena banyak sinar jiwa menyapu tubuh mereka. Idiot, siapa yang menyuruhmu menyerang? Segel di sekeliling kita dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Penatua ketiga berteriak dengan marah dan mengencangkan jala petirnya, yang membantu menghalangi serangan yang datang dari Legiun Insinyur Jiwa Insinyur Tiran Evileye untuk Huo Yuhao dan yang lainnya. Sementara Huo Yuhao hanya subjek penelitian yang baik, dia tidak bisa membiarkan Nan Suishui dan Nan Qiuqiu terluka. Saat dia berteriak, Huo Yuhao dan Wang Qiwer bergerak pada saat yang sama, seolah-olah mereka terhubung secara telepati. Huo Yuhao tenggelam, dan sepertinya dia mencoba bertabrakan dengan jala petir di bawahnya. Wang Qiwer memutar dan naik ke atas menuju Huo Yuhao. Elder keempat secara alami tidak akan membiarkannya pergi ke bantuan Huo Yuhao. Dia mendengus, dan kabut hitam menyebar dari tubuhnya. Sinar menakutkan dari cahaya dingin langsung muncul, dan menebas ke kepala Wang Qiwer. Jiwa bela diri penatua keempat adalah Netherworld Sword. Netherworld Sword-nya sangat istimewa. Itu bisa menciptakan bidang ruang alternatif lain yang ilusif, misterius, dan tidak dapat diprediksi saat digunakan. Setiap kali pesawat ruang angkasa alternatif ini dibuat, ia perlu menyalakan semangat seseorang sebagai harganya. Seiring kultivasinya meningkat dan dia menjadi gelar Douluo, dia hanya bisa menyegel jiwa 9 orang yang mati. Setelah menggunakannya, ia harus menggantinya. Bahkan dengan semua ini, ia masih dianggap sebagai salah satu penguasa jiwa jahat yang telah melakukan dosa paling sedikit. Serangan ini disebut Netherworld Slash, keterampilan jiwa pertama tetua keempat. Itu tajam dan cepat. Dengan kemampuan Titoul Douluo, bahkan sebuah bukit kecil bisa dipangkas menjadi 2 dengan skill jiwa ini. Penatua ketiga mengungkapkan ekspresi menghina di wajahnya ketika dia melihat bagaimana Huo Yuhao dibebankan ke bawah. Dia menirukan tindakan mengepal, dan jaring petirnya menyusut sekali lagi. Dia percaya diri dengan alat jiwanya. Tidak ada penghalang pelindung yang efektif terhadap jaring petirnya. Invincible Barrier hanya bisa melindungi tubuh seseorang, tetapi itu tidak bisa membantu seseorang menembus jala petirnya. Huo Yuhao telah melepaskan Invincible Barrier sebelumnya. Setelah beberapa waktu, perlahan-lahan menghilang. Saat ini, penatua ketiga mengira dia sedang mencari mati dengan berbenturan langsung dengan jala petirnya. Jaring petirnya disebut Lightning Guts Binding, alat jiwa kelas 8. Meskipun sebagian besar tipe kontrol, itu masih diklasifikasikan sebagai alat jiwa kelas 8 dalam hal kekuatannya. Huo Yuhao turun ke bawah sementara Wang Qiwer menyerang ke atas, dan mereka berdua menghadapi intersepsi dari Douluo berjudul. Namun, mereka tidak melihat lawan mereka saat ini. Sebaliknya, mereka saling memandang. Wang Qiwer melihat tatapan minta maaf dan ragu di mata Huo Yuhao, tetapi Huo Yuhao hanya bisa melihat tekad Wang Qiwer. Mereka berdua semakin dekat dan dekat, tetapi keduanya bertelepon Douluo juga mencegat mereka pada saat ini. Mereka kurang dari 50 meter dari satu sama lain, tetapi 50 meter ini seperti kesenjangan besar yang memisahkan mereka sekarang. Mereka tidak memiliki interaksi verbal, dan Huo Yuhao bahkan tidak melepaskan deteksi spiritualnya. Namun, perubahan lain terjadi pada saat ini. Kaki kiri mereka bersinar pada saat bersamaan. Cahaya aneh namun buram melintas. Detik berikutnya, jaring petir yang ditarik oleh tetua ketiga tidak menyapu apapun kecuali udara, dan Netherworld Slash keempat tidak menabrak apapun. Huo Yuhao dan Wang Qiwer keduanya menghilang saat ini juga. Meskipun mereka menghilang hanya sesaat, mereka berhasil menghindari intersepsi dari Douluo berjudul 2 ini. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah bersebelahan. 6 mata saling memandang.
Terlepas dari dua pasang mata yang normal, ada juga sepasang mata takdir. Mengapa kamu harus melakukan ini? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Wang Qiwer menatapnya dengan dingin, dan sesuatu melintas di matanya. Karena aku mau. Huo Yuhao merasakan betapa hangat telapak tangan Wang Qiwer ketika dia memegang tangannya. Kekuatan jiwa mereka langsung, sepenuhnya terhubung. Mata takdir mereka bersinar terang di dahi mereka, dan mereka juga melepaskan cahaya keemasan dari tubuh mereka pada saat bersamaan. Aura mereka mengalami transformasi pada saat ini. Naga emas yang awalnya berputar di sekitar Wang Qiwer sekarang tiba-tiba berputar di sekitar mereka berdua. Lampu biru yang datang dari tubuh Huo Yuhao juga dilepaskan dengan tubuh mereka sebagai pusat. Ya, itu adalah perpaduan jiwa bela diri. Ketika mereka berpegangan tangan, mereka menyelesaikan fusi bela diri mereka. Huo Yuhao tidak pernah berpikir untuk memberikan perpaduan antara dirinya dan Wang Qiwer nama. Namun, dia bersedia menyebutnya kekuatan Hao-Qiu sekarang. Dia tidak tahu mengapa Wang Qiwer muncul pada saat ini. Namun, kedatangan Wang Qiwer memberinya harapan di saat hidup dan mati ini. Setelah berbulan-bulan penanaman pintu tertutup, ia juga menjadi lebih jelas atas banyak hal. Hutang yang dia pinjam dari Wang Qiwer menjadi jauh lebih dalam sekarang. Dia hanya pernah bertanya pada dirinya sendiri apakah Wang Qiwer benar-benar tidak pantas di hatinya. Jawabannya negatif. Ketika dia mengetahui bahwa Wang Qiwer memetik anggur lain dari rumput hati kerinduan untuk menyelamatkannya di sumur api Yin Yang Ichefire, sebuah celah terbuka di hatinya untuknya. Ketika naga emas itu naik ke langit, aumannya bergema, dan rambut bergelombang biru Wang Qiwer muncul di depannya. Selain merasa bersalah, dia juga bersemangat. Niat bertarung di hatinya langsung dinyalakan dan mulai membakar sangat kuat. Tidak peduli apa, dia harus menyerbu. Itu untuk dirinya sendiri, untuk Wang Donger dan untuk Wang Qiwer. Sementara Huo Yuhao terbakar dengan semangat dan perasaan, Wang Qiwer merasa sangat keren. Ada aura keren yang berasal dari telapak tangan Huo Yuhao. Keren ini sangat nyaman, terutama ketika tangannya dipegang oleh tangannya yang kuat namun stabil. Dia hanya merasa bahwa hatinya telah bertabrakan dengan sesuatu. Ketahanan yang telah dia kumpulkan sebelum datang tampaknya hancur sekali lagi. Nemesis. Dia musuhku. Wang Qiwer mengerutkan bibirnya dengan erat. Namun, dia juga sedikit tersipu, yang membuatnya terlihat lebih menawan. Jika dia bersamanya, lalu bagaimana jika dia melawan ribuan musuh? Hanya mereka berdua yang tahu perubahan psikologis mereka sendiri. Meskipun mereka tidak menghadapi banyak musuh bersama di masa lalu, mereka tampaknya sudah memiliki telepati yang hebat satu sama lain. Dan itu tidak kalah dengan yang ada di antara Huo Yuhao dan Wang Donger. Teleportasi instan tulang kaki kiri mereka membuat mereka dekat satu sama lain. Ketika jiwa bela diri mereka menyatu, mereka berdua melampaui kultivasi asli mereka dan mencapai ranah lain. Pada titik ini, Huo Yuhao memegang Wang Qiwer dengan tangan kanannya. Tangan kirinya kosong. Ketika dia menarik Wang Qiwer, dia mengangkat tangan kirinya, dan putri salju kecil diam-diam berpisah dari punggungnya. Cahaya putih mulai beriak di belakang punggung Huo Yuhao juga. Adegan ajaib lainnya juga terjadi di belakang Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Setelah mereka melepaskan destiny gaze mereka sebelumnya, proyeksi mata vertikal muncul di belakang masing-masing punggung mereka. Mata vertikal ini sekarang juga berubah menjadi oranye emas. Binding tetua ketiga, God Binding kehilangan efeknya di langit, dan dia tidak punya pilihan selain berhenti, karena dia terkejut. Nan Suishui dan Nan Qiuqiu masih terjebak dalam ikatannya, dan dia harus berurusan dengan mereka terlebih dahulu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menariknya ke samping. Namun, Wu Yu tidak sabar, dan dia segera melepaskan roh pembalasannya yang kelam. Dia menjerit dan menyerbu Huo Yuhao dan Wang Qiwer ketakutan. Garis cahaya biru tua menyapu langit, membawa hawa dingin yang menyeramkan dan kebanggaan Ratu Salju.
Itu bahkan tidak repot-repot dengan Netherworld Sword keempat tetua dan langsung pergi untuk kepalanya. Netherworld Sword-nya hanya menyapu melewati Huo Yuhao dan Wang Qiuer. Mereka bahkan tidak bermaksud menghindari serangan ini. Apakah penatua keempat melakukan kesalahan? Namun, pedang permaisuri Huo Yuhao, gletser tanpa salju, mendarat langsung di atas kabut hitam. Kabut hitam tempat Elder keempat berada, langsung mengambil bentuk dan dikonversi menjadi ujung pedang Netherworld Sword sebelum ditembak ke atas, menghalangi gletser tanpa salju Huo Yuhao. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat kedua pedang itu akan bertabrakan, pedang permaisuri Huo Yuhao tampaknya dipandu oleh kekuatan yang tidak diketahui. Bahkan kemampuan mengunci Elder keempat kehilangan efek mereka pada saat ini, dan pedang permaisuri Huo Yuhao menyapu melewati pedang Netherworld sebelum menebas kabut hitamnya. Apa? Penatua keempat mengerang. Ketika dia menarik kabut hitamnya, dia muncul kembali di udara dan berubah menjadi patung es. Meskipun bungkus es ini dihancurkan pada saat berikutnya, penatua keempat masih dipukul oleh pedang permaisuri Huo Yuhao, dan dia terhuyung mundur. Seluruh proses terjadi dengan sangat cepat, tetapi itu masih sulit dipercaya. Bagaimana penatua keempat begitu mudah memukul dalam bentrokan langsung ini melawan lawannya, meskipun dia adalah Titlet Douluo. Selain itu, kemampuan Huo Yuhao berada beberapa mil di bawahnya. Huo Yuhao mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Dia berbalik dan mengangkat kepalanya. Eye of Destiny-nya berkedip emas keunguan sekarang. Itu adalah kejutan spiritualnya. Wu Yu tiba-tiba berhenti di udara. Setelah ini, dia berteriak dengan menyedihkan dan bahkan terlempar ke belakang. Sementara dia seharusnya memiliki kekebalan yang besar terhadap kemampuan Huo Yuhao mengingat bahwa dia juga seorang guru jiwa tipe spiritual, dia benar-benar ditekan karena penanaman spiritualnya lebih rendah daripada budidaya spiritual Huo Yuhao. Kultivasi spiritual murni Huo Yuhao sudah lebih unggul dari miliknya. Selain itu, kekuatan jiwanya telah menyatu dengan kekuatan jiwa Wang Qiuer, dan dengan demikian kekuatan jiwanya secara keseluruhan telah meningkat. Dalam hal kultivasi, kombinasi Huo Yuhao dan Wang Qiuer ini tidak lebih lemah dari Wu Yu. Sementara Huo Yuhao menyerang, Wang Qiuer tidak tinggal diam. Ketika Huo Yuhao melepaskan permaisuri, dia jelas menyadari apa yang dia coba lakukan. Dia mengangkat tombak naga emasnya, dan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Lampu keemasan ini, yang tampak bersinar dalam lapisan tebal, langsung berkumpul ke arah tangan kanannya. Palem Huo Yuhao, permaisuri, menebas patung es itu. Detik berikutnya, tombak Wang Qiuer berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menembak langsung ke arah dada keempat tetua. Wang Qiuer sangat mahir dalam konfrontasi langsung. Kekuatannya yang menakutkan membuatnya dikenal secara publik sebagai prajurit naga teratas dalam turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Saat ini, dia tidak hanya melepaskan kekuatannya sendiri. Dia juga memiliki kekuatan jiwa Huo Yuhao untuk melengkapi dirinya. Menimbang bahwa kekuatan jiwa mereka benar-benar cocok, perpaduan kekuatan jiwa mereka tidak hanya memicu peningkatan linier. Garis cahaya keemasan membawa kekuatan Wang Qiuer dan niat spiritual Huo Yuhao, dan itu mencapai penatua keempat secara instan. Penatua keempat mengerang, dan lampu hijau gelap bersinar dari Netherworld Sword-nya. Teriakan tragis terdengar, dan sosok berbentuk manusia samar-samar terlihat hancur. Cahaya yang datang dari Netherworld Sword keempat berubah aneh. Lampu pedang hijau gelap dibiaskan dan menyebabkan segalanya tampak seolah-olah itu berasal dari dua dunia yang berbeda. Netherworld Sword keunguan lainnya diam-diam muncul dan mempertahankan posisi sejajar dengan Netherworld Sword berwarna hijau gelap. Tombak naga emas Wang Qiuer dengan cepat melesat ke depan dan menusuk tepat di antara dua pedang Netherworld keempat. Namun, mereka bergabung bersama pada saat ini, dan lapisan cahaya perak yang kuat dilepaskan dari antara kedua pedang ini. Ada dentang logam, dan tombak Wang Qiuer bergetar hebat. Itu sudah menusuk setengah di antara kedua pedang, tapi itu tidak berhasil menusuk sepenuhnya melewati mereka.
Dengan demikian gagal mencapai dada elder keempat. Ekspresi Wang Qiwer berubah sedikit. Detik berikutnya, tombaknya sudah berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan melompat ke udara. 9 cincin jiwa elder keempat mulai berkedip masing-masing, tetapi secara acak. Ya, ini adalah kemampuan Netherworld Sword-nya untuk memanfaatkan kekuatan ruang. Penatua keempat dengan dingin menatap mereka, kamu menyia-nyiakan jiwa kepalamu. Kalau begitu, aku akan menggunakan jiwamu untuk menggantikannya. Pedang Netherworld hijau gelapnya melesat ke depan, sementara pedangnya yang keunguan menghilang. Namun, cincin jiwanya yang kedua dan ketiga menyala pada saat yang sama. Dia akan melepaskan angkatan Netherworld dan Myriad Netherworld Blades. Lampu hijau bersinar sangat terang, dan Netherworld Sword keempat tetua langsung tumbuh lebih besar. Itu berubah menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menembak ke arah Huo Yuhao dan Wang Qiwer. Tiba-tiba, seluruh langit berubah hijau, dan ruang itu sendiri seakan hendak dihancurkan. Inilah yang mampu dilakukan oleh Dou Luo berjudul. Meskipun kultivasi Fourth Elder tidak bisa dibandingkan dengan Penatua Xuan, dia masih seorang titol Dou Luo, dan kekuatan bertarungnya masih sangat menakutkan. Huo Yuhao dan Wang Qiwer menjadi sangat serius. Namun, mereka tidak punya niat untuk mundur. Keduanya saling menatap. Wang Qiwer dengan cepat bergerak di depan Huo Yuhao, dan dia melepaskan tangannya. Sebagai gantinya, dia mengencangkan tangan di sisi pinggangnya. Pinggang Wang Qiwer sangat ramping. Tangan Huo Yuhao menutupi 2/3 lingkar pinggangnya begitu saja. Namun, pinggang rampingnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Ci, Wang Qiwer berteriak, dan 7 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Ya, 7 cincin jiwa. Wang Qiwer telah berhasil maju dari 6 cincin menjadi 7 cincin hanya dalam beberapa bulan. Terlepas dari peningkatan kekuatan jiwa yang dia dapatkan dari Yin Yang Love Quarrying Valley, kultivasinya sendiri juga meningkat secara signifikan melalui turnamen sebelumnya. Dia sekarang adalah sage jiwa, dan telah meningkat secara signifikan dari sebelumnya. Kepala naga raksasa emas diam-diam muncul di depan tubuhnya. Dia menghadapi kedua telapak tangannya sebelum membungkus mereka satu sama lain. Pada saat ini, cincin jiwa pertamanya, kedua dan ketiga menyala. Keterampilan jiwa pertamanya, kedua dan ketiga, tubuh naga emas, kekuatan naga, dan tinju naga emas dilepaskan pada saat ini. Netherworld Swords terus melintas di udara, tetapi mereka tidak menyerang Huo Yuhao dan Wang Qiwer karena kekuatan takdir.